Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Pak Husni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Husni. Gimana Pak Husni, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, untuk menindaklanjuti apa obrolan sebelumnya, hari ini kan kita akan melakukan coaching dan saya di sini posisinya sebagai observer yang akan mengobservasi proses coaching Ibu bersama coaching. Sebelumnya apakah Ibu sudah menghubungi coaching? Sudah Bapak, sudah dihubungi. Kebetulan pada hari ini coach saya itu Pak Supriyatna. Mungkin sebentar lagi akan sampai Pak. Oh, mudah-mudahan sebentar lagi beliau sampai ya. Nah, saya ingin mengingatkan kembali tentang rubrik penilaian bahwa seorang coach itu harus memiliki prinsip dari coaching. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan selanjutnya memaksimalkan potensi. Dan mudah-mudahan itu semua terdapat dalam diri Ibu ya. Nah, kemudian saya juga akan menanyakan antara kompetensi coach ya. Kompetensi coach itu yang pertama presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, yang keempat mendengarkan dengan rasa. Nah, di antara 4 kompetensi tersebut, mana yang ingin Ibu kembangkan pada saat ini? Mungkin kompetensi yang saya ingin kembangkan, yang pertama mungkin mendengarkan secara penuh ya Pak, secara aktif juga. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik ya, di antara 4 prinsip tersebut, di antara 4 kompetensi tersebut, Ibu ingin mengambil dengan 2. Nah, dari 2 tersebut, kira-kira yang ingin saya observasi pada saat ini yang mana, Bu? Mungkin untuk kesempatan kali ini ya Pak, untuk diobservasi sama Bapak, mungkin saya lebih menekankan ke pertanyaan berbobotnya. Oke, nanti selama perjalanan observasi, selama perjalanan coaching, saya akan menekankan dari apa yang Ibu sampaikan barusan. Nah, diantaranya kemudian apa indikator ketercapaian untuk tujuan dari coaching ini? Mungkin tujuan dari coaching ini, yang pertama saya bisa mengembangkan 4 kompetensi yang saya harus miliki ya Pak. Kemudian yang kedua bisa menggali potensi dari coach sendiri gitu, sehingga seorang coach itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, seperti itu Pak. Mudah-mudahan harapan Ibu dapat tercapai dalam kegiatan coaching ini. Kita tunggu dulu coachingnya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Supriyatna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Supriyatna? Sehat, tapi kayaknya agak kecapean nih sampai suaranya kayak gini. Kecapean nggak Pak Supriyatna? Oke Pak Supriyatna, bisa tidak kalau misalkan kita berbincang-bincang sebentar 10-15 menit, ada waktu Pak Supriyatna? Oh, tentu saya sangat ingin sekali berbincang ngobrol ini karena memang ada hal yang ingin disampaikan. Nah, kira-kira apa nih yang ingin disampaikan oleh Pak Supriyatna? Ya, begini ya Bu ya, Ibu kan tahu ya, saya itu tinggalnya di Banjar dan bekerja di Tasik, jarak yang cukup jauh, sehingga tidak cukup waktu 1 jam untuk menempuh perjalanan karena radiusnya lebih dari 50 km. Nah, itu membuat saya ketika sampai di sekolah itu kelelahan, kadang menjadi tidak fokus ketika menjalankan tugas mengajar di kelas. Padahal itu masih pagi, apalagi kalau sudah siang hari gitu. Barusan kan Pak Supriyatna itu menyampaikan bahwa Pak Supriyatna merasa kelelahan gitu ya, kurang fokus ketika saat proses belajar mengajar ya di kelas. Nah, sekarang menurut Pak Supriyatna maunya seperti apa nih sekarang? Ya maunya sih seperti kebanyakan teman saya, jadi pagi itu habis bersemangat bahkan bisa menjaga sampai pulang gitu. Jadi semangat saya mengajar itu tidak habis gitu, tapi powerful dari awal sampai akhir. Baik nih, kalau misalkan bisa dikatakan nih semangat Pak Supriyatna pada saat ini, kalau direntangkan dari level 1 sampai 10 nih,
Sekarang posisi semangat Pak Supriyatna ketika mengajar di kelas itu pada posisi berapa? Karena faktor yang tadi ya pencapaian jaraknya di mungkin di level 6 Bu, misalnya di level 6. Level 6 ya. Nah, kalau misalkan sekarang Pak Supriyatna itu berada di posisi level 6, mungkin untuk ke depannya Pak Supriyatna ingin meningkatkannya ke level berapa gitu Pak Supriyatna? Ya sih minimal nih Bu ya, minimal pengen 9. Iya, mantap ya. Pengen terlihat ini kan di depan anak-anak. Nah, sekarang kalau misalkan targetannya gitu ya, Pak Supriyatna itu ingin mencapai level 9 gitu ya, supaya bisa bersemangat kembali dalam proses belajar mengajar gitu. Nih, apa rencana yang akan dilakukan oleh Pak Supriyatna gitu ke depannya? Sana ya Bu ya. Tadi kan yang membuat saya lelah atau kurang bersemangat itu karena perjalanan, ya berarti saya harus mencari solusi itu. Artinya berarti saya harus mulai memikirkan cara agar jarak yang ditempuh itu tidak terlalu jauh. Berarti saya harus mencari tempat sementara ya, untuk biar jarak dari tempat saya berangkat ke sekolah itu tidak terlalu jauh. Mungkin saya akan tinggal sementara di rumah saudara, karena memang ada saudara sih di sini di Tasik. Terus saya juga akan menyiapkan diri untuk memberanikan ya mengambil perumahan, karena memang satu bisa jadi investasi, dua insya Allah lah dengan posisi saya sekarang saya mampu bisa mengambil, sehingga dengan hal itu membuat saya juga mencari tempat perum itu ya tentu dekat dengan sekolah, sehingga biar sama seperti yang lain, sehingga tidak menguras energi saya gitu. Paling sih gitu rencananya. Baik Pak Supriyatna, barusan kan ada beberapa strategi atau rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Supriyatna, yaitu yang pertama itu berada di ikut ke rumah saudara mungkin ya, kemudian yang kedua adalah membeli sebuah perumahan gitu ya. Mungkin selain dua strategi yang barusan, mungkin ada lagi Pak Supriyatna? Kalaupun karena itu perlu komunikasi ya Bu ya, paling saya mencoba untuk biar tidak tiap hari, jadi selang bisa dalam seminggu itu ya, misalkan Senin berangkat, Selasa di Tasik, kemudian pulang nanti Rabu berangkat, jadi di selang-selang itu biar tidak terlalu kecapean gitu. Paling di selang-selang gitu. Oh, berarti ada tiga ya, ada tiga kemungkinan ya, Pak Supriyatna, yaitu tinggal di rumah saudara, kemudian membeli sebuah perumahan, dan melakukan selang-seling gitu ya untuk berangkat ke sekolahnya supaya tidak terlalu capek. Nah, kemungkinan dari ketiga kemungkinan ini, strategi yang dikemukakan oleh Pak Supriyatna, mana dulu nih yang akan menjadi skala prioritas dari Pak Supriyatna untuk dilakukan sekarang? Paling sih yang lebih memungkinkan ya, yang lebih memungkinkan mengomunikasikan dengan saudara itu. Mengkomunikasikan dengan saudara. Tinggal sebentar lah. Oh iya, berarti ikut dulu ya ke rumah saudara gitu untuk sementara waktu. Nah, kira-kira kapan nih bisa direalisasikan gitu? Secepatnya ya, karena memang apalagi mau menghadapi PTS perlu banyak persiapan di sekolah. Paling di minggu inilah, nanti weekend paling pulang kantor Jumat sorenya, sampai sekalian bersilaturahmi. Hari Sabtu lah, Sabtu ini. Insya Allah hari Sabtu ini ya bisa dilaksanakannya. Berarti yang terlibat dari kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Supriyatna ini kira-kira siapa saja ya? Pastinya saudara saya akan dibentuk dulu gitu, biar siap untuk ini. Dan saya juga sekalian bawa keluarga juga sekalian silaturahmi. Semoga apa yang menjadi harapan gitu ya, harapan Pak Supriyatna supaya tidak merasa kelelahan lagi dan supaya bisa bersemangat kembali gitu ya, Pak Supriyatna bisa melaksanakan tadi ya strategi yang telah dikemukakan oleh Pak Supriyatna supaya bisa menjadi bersemangat lagi dalam proses belajar mengajar. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ya perbincangan kali ini, mungkin apa sih yang didapat oleh Pak Supriyatna gitu dari perbincangan kita kali ini? Saya memang
akhirnya secara tidak sadar menemukan ya akar penyebab saya sikap kecapean itu kan memang jarak ya, jarak dari ibu, dan itu besar sekali pengaruhnya. Dan dari sana saya jadi menemukan solusi, karena memang mengambil perum itu perlu banyak persiapan ya dan waktu. Sementara saya lupa ada saudara di sini, dan itu lebih apa ya, sangat memungkinkan gitu untuk dimintai tolong. Jadi saya sudah menemukan solusi atas permasalahan saya. Mudah-mudahan dengan hal itu membuat saya datang ke sekolah itu bukan sisa energi dari perjalanan, karena saudara saya kan tinggalnya di sini, tidak seperti saya sudah berangkat dari Banjarmasin. Wah, luar biasa. Jadi saya punya solusi itu dan akan segera saya eksekusi di minggu ini. Mudah-mudahan yang bisa secepatnya terrealisasikan kembali ya Pak Supriyatna. Nah, kalau boleh tahu bagaimana nih perasaan Pak Supriyatna? Senang, saya jadi senang dan sudah tidak sabar segera bersilaturahim. Mudah-mudahan jawabannya sebagaimana harapan saya. Gitu. Amin, 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 amin ya Allah. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Supriyatna bisa terlaksana dengan baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya Pak Supriyatna. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk bertukar cerita gitu dengan saya, sehingga Pak Supriyatna bisa mendapatkan solusi yang diinginkan oleh Pak Supriyatna. Terima kasih juga atas waktunya Ibu Tin, Fauzi juga terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atin yang telah mengajak saya untuk menjadi observer dalam kegiatan yang coaching yang dilakukan oleh Bu Atin bersama coaching yaitu Pak Supriyatna. Alhamdulillah kegiatan coaching tadi sudah dilakukan dan ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dan juga beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Atin. Di antaranya apa yang sudah Bu Atin lakukan pada saat coaching tadi untuk mencapai tadi kan indikator yang ingin dicapainya, yaitu diantaranya mengajukan kompetensi yang ingin dicapainya, diantaranya mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Kira-kira apa yang sudah buatin lakukan? Tadi pada kegiatan proses coaching terlaksana gitu ya, saya itu tadi kan fokus pengembangan yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, tadi pada saat pelaksanaan coaching bersama coach saya Pak Supriyatna, saya sudah melakukan pertanyaan berbobot, di mana pada pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot tersebut sehingga bisa memancing gitu ya, bisa memancing coach saya Pak Supriyatna untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya, bagus sekali ya. Sesuai dengan yang tadi saya perhatikan, yang saya catat ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam catatan saya. Di antaranya betul sekali tadi Ibu mengajukan pertanyaan kepada coach Ibu, merupakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita yang menjadi acuan coaching. Nah, sehingga Pak Supriyatna sebagai coach bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di dirinya, kemudian dia juga bisa dengan secara tidak langsung mengeluarkan apa solusi terhadap masalah yang dia miliki tanpa harus diberitahu oleh Ibu sebagai coachnya. Nah, kemudian sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Supriyatna juga dalam refleksi, dan dia juga merasa senang karena telah bisa mengobrol dengan Ibu, sehingga perasaannya saat ini sangat bahagia sekali menemukan cara agar supaya tadi tidak kelelahan ketika dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian dari 4 kompetensi tadi kan ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 4 kompetensi ini untuk selanjutnya apa yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin untuk pengembangan saya untuk di kesempatan yang akan datang
lebih menekankan pada pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah mungkin untuk selanjutnya saya akan lebih menekankan kembali gitu dengan mendengarkan dengan rasa. Ya, mudah-mudahan kesempatan hari Ibu dapat mempraktekannya, dan juga mudah-mudahan kesempatan yang lain juga Ibu bisa mengajak saya Ya, untuk menjadi observasi Ibu. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih sudah mengajak saya dalam kegiatan observasi ini, dalam observasi bersih ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih juga Bapak sudah membersamai kegiatan coaching yang saya lakukan bersama Pak Supriyatna. Nah, terima kasih, mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan coaching lainnya. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Siap, baik Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.